Diajarin semua orang tahu, butuh duit. Organisasi apapun, organisasi negara, organisasi sekolah, budayaan, agama, semua butuh duit. Itu normal. Kita paham. Itu nggak usah diarahkan ke situ. Tapi seperti apa ngambil duitnya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ketika FIFA kemudian ingin menjual, ini kan kayaknya mencuat setelah Piala Dunia Amerika Serikat. Amerika ini kan apa-apa kan dijadiin duit. Ya, bukan lagi-lagi. Jangan debat kusir, wah ini kan butuh, iya ngerti gitu. Cuman mereka... Ya, Sobat Mania kembali lagi di Sportcast dan kali ini kita mau update lagi nih antara Vietnam berhadapan dengan Singapura. Kali ini skor sementara masih 0-0. Nah, sesuai dengan harapan kita dan... So far masih sesuai harapan kita masih 0-0 dan... pertandingan udah mulai mau dikit lagi mau habis sih sebenarnya. Babak pertama tapi baru babak pertama. Kita berharap sampai babak kedua berakhir ya masih 0-0 lah. Oke. Kita tinggalkan sejenak mengenai Piala AFF dan kita akan masuk ke topik yang sedang hangat-hangatnya di mana FIFA ini akan menjual saham Piala Dunia di mana kita tahu memang mereka berniat untuk menjual saham komersial Piala Dunia ke investor swasta. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan keuntungan yang diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Untuk itu FIFA mengajukan proposal kepada anggotanya untuk meminta persetujuan tentang hal ini. Tapi belum sampai sidang dan lain-lain sudah ada penolakan dan segalanya. Ini bagaimana menurut Harpa polemik ini? Sampai saat ini perkembangannya gimana? Ya, sepak bola ini kan makin kesini makin perkembangannya makin luar biasa ya. Gak terbayangkan sekompleks ini sepak bola olahraga yang ditemukan di kalangan grassroots, kaum proletar, tapi sekarang kemudian sudah dimainkan di kalangan the have lah, kalangan atas ya. But it's okay, normal-normal aja, tapi bukan hanya saya yang mengatakan, tapi banyak orang yang mengatakan it's too far, sudah terlalu jauh gitu ya. Jadi FIFA ini intinya it's all about money lah, udahlah pasti. Tapi gini, kita memperkecil juga diskusinya itu jangan diskusi debat kusir gitu. Bahwa ya kita kan butuh duit, gak usah diajarin semua orang tahu butuh duit. Organisasi apapun, organisasi negara, organisasi sekolah, budayaan, agama, semua butuh duit. Itu normal, kita paham. Itu nggak usah diarahkan ke situ. Tapi seperti apa ngambil duitnya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ketika FIFA kemudian ingin menjual, ini kan kayaknya mencuat setelah Piala Dunia Amerika Serikat. Amerika ini kan apa-apa kan dijadiin duit. Ya, bukan lagi-lagi jangan debat kusir, wah ini kan butuh, iya ngerti gitu. Cuman mereka sangat memompa itu. Bahkan sebagai perbandingan aja nih Ai, di Amerika Serikat itu kereta dari New York ke New Jersey itu karena tahu itu akan ramai, itu dinaikin harganya. Nah, Qatar justru sebaliknya dikasih gratis. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah, bahkan untuk mengurangi biaya mereka, itu perbedaannya. Jadi bukan soal butuh duit nggak butuh duit. Nah, kemudian mereka merasa ingin memaksimalkan lagi. Saya baca kok, dengar Infantino ngomong gini, we are trying to push every corner monetization gitu. Jadi dia mau memaksimalkan, istilahnya ini diperas lagi nih, apa yang bisa dengan cara menjual sahamnya 20% ke Jared Kushner. Ini ada menantunya Donald Trump, ya suaminya Ivanka Trump. Jadi saya yakin ini ada kaitannya juga habis Piala Dunia. Dia ngelihat kan begitu masifnya exposure Piala Dunia dan mereka langsung ngelihat ini peluang untuk menjadikan ini sebagai duit. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dijual ke investor swasta, apalagi Amerika Serikat, itu akan mengubah tatanan sepak bola secara drastis. Tapi sekarang ini, apakah langkah ini merupakan strategi bisnis yang wajar atau enggak? Saya rasa ini belum pernah terjadi sepanjang... Karena kan dia juga menjanjikan memberikan keuntungan yang besar, tapi kenapa harus ditolak gitu? Pertanyaan kadang gitu ya. Ya, it's all about money gitu kan. It's all about money, tapi apakah harus begitu banyak dikerukkan itu kan? Sampai kemudian menghilangkan jati diri sepak bola sendiri. Dengan ini pun saya rasa sepak bola dulunya udah luar biasa masifnya. Olahraga, mungkin olahraga yang paling banyak menghasilkan duit ya sepak bola gitu. Dan selalu setiap 4 tahun, setiap tahun itu berkembang terus gitu. Nah, ini mau dipompa lagi. Bahkan seorang Sepp Blatter pun, walaupun dia sekarang di luar sistem ya, orang yang dulu terlibat skandal korupsi tahun 2015, mengatakan it's too much, katanya, it's too far. Karena pasti Jared Kushner dengan saham 20%, nggak mungkin dia nggak minta sesuatu. Pasti ada lagi. Pasti ada. Saya nanti ini yang megang ininya, saya mengendalikan ini ya. Karena dia kan mau untung juga dari 20% itu. Mana ada orang investasi atau whatever lah, 200 triliun, 100 triliun, masa nggak mau untung? Pasti dia ada. Entah, oke nanti gue bikin kejuaraan ini ya,
supaya ini begini-begini segala Iya. macam. Nah ini akan terlalu lari dari sepak bola Oke. gitu. Tapi yang menarik adalah Ketum PSSI kan menyetujui ini. Tanggapan Ini apa agak lain, gimana? agak lain sendiri nih. Maksudnya gini, lagi-lagi ya, bukan kita, it's a lots of money ya. Lumayan loh, banyak loh. FIFA itu betul. Makanya kita bukan yang nggak butuh duit, nggak senang duit. 41 juta dolar itu sekitar 700 miliar. Cuman yang mau lihat-lihat dulu gitu loh, ditunggu dulu, lihat kira-kira angin kemana. Ya lihat yang Nah, lain-lain lihat dulu. yang lain dulu. Jangan langsung buru-buru kayak ikan dikasih makanan langsung gini-gini gitu loh. Iya, iya. Jadi lihat-lihat dulu situasinya, aman nggak nih? Hmm. Secara persepsi oke nggak? Gitu. Ya kan sekarang begitu satu dunia nolak hanya sendirian kita Iya. yang itu kan jadi kelihatan malunya kan? Butuh banget. Iya, bukan gak ada yang mau gitu. Ngerti udah, jangan bilang kita tuh butuh, ngerti gitu. Cuman agak elegan dikit lah, lihat-lihat. Akhirnya apa? Begitu UEFA mengatakan no, we said no. Kita akan boykot Piala Dunia. Ngeri semua orang. Iya. AFC aja yang kita pikir akan mendukung. Ya, Ngeri ternyata juga, enggak. Iya. takut juga. Dia juga masih main-main CONCACAF. aman. Ya. Yang membawahi Amerika Serikat, say no juga. Iya. Terus kita mau sendirian kan malu. Nah itu yang saya berkata, harusnya lihat-lihat dulu. Ah kalau oke aman, hantem. Ya Iya. kan persepsi bagus, dapat duit, it's okay, nggak ada Iya. masalah. Nah jadi, ini yang saya katakan. Aduh. Aduh. Ya akhirnya sekarang udah dipukul mundur kan Infantino. Iya. Udah langsung bikin ya ngeles-ngeles Iya. ngeles Karena lah. memang banyak yang meminta untuk ditangguhkan gitu kan. Kalau Karena misalnya kalau- ini nggak ditangguhkan, ini akan Kalau kemana-mana. UEFA bilang gua nggak ikut Piala Dunia 2030, selesai itu barang. Nggak mungkin Piala Dunia itu tanpa Eropa. Eropa memang di bawahnya FIFA secara organisasi ya. Iya. Tapi dia punya bargaining power yang besar. Karena etalase sepak bola dunia itu ada di Eropa. Semua orang nonton Liga Iya. Inggris, nonton Liga Spanyol, nonton Liga Italia, Iya, kalau nggak ada Prancis. UEFA, siapa yang main di sini? Ya Afrika sama Amerika Latin, Amerika. siapa yang mau nonton Piala Dunia? Nah Iya. itu yang saya katakan, tunggu dulu dong, main cantik. Tunggu dulu, ini jangan langsung nguap-nguap begini. Itu Kelihatan maksud banget saya. BU-nya. Ya nggak usah diajarin kita duit itu besar, 700 miliar. Gitu. Oke. Sekarang akhirnya jadi malu sendiri kan? Iya, makanya karena kita udah ketahuan mendukung, Ya, jadinya mau gimana? Mau mundur gimana? malu? Iya, Mau terus? udah jadi berita yang Di mana-mana. di mana-mana. Iya. Nah, Iya itu juga maksudnya. sih, iya sih, harusnya kan kita- diam aja dulu, Iya. lihat-lihat. Kalaupun kita mendukung harusnya sebagai Ya, kita ya lihat-lihat dulu gitu kan. Kalau orang main saham itu tunggu big fish-nya kemana? Big fish-nya ke situ baru kita ikut. Ya, tapi kan pada akhirnya ujungnya voting ini kan bisa menang atau enggak usulan ini kan dari voting gitu Iya, ya. iya. Siapa yang nanti menyetujui dan tidak kira-kira. Oke. Anggaplah mereka bisa menguasai negara-negara ya sorry ya seperti Afrika, Amerika Latin. Ini kan yang paling gampang kan Iya. dipengaruhi kan. Aha, Oke, mereka menjalankan itu. Kalau Eropa bilang gua nggak ikut Piala Dunia, mau apa dia? nggak bisa apa-apa. CONCACAF nggak ikut, Berubah. mau bilang Iya. apa? AFC nggak ikut, mau ngapain dia? Nggak ada gunanya juga. Dia organisasi tanpa validasi, percuma juga. Makanya sekarang langsung dia bermanuver lagi kan. Wah, UEFA nggak bisa nih. Lu jangan macam-macam kalau UEFA. 5-5-nya kompak loh. Kalau nggak salah sempat mau Balelo tuh Ceko. Tapi kayaknya mereka udah bulat lagi 5-5, udah. Karena juara yang paling banyak kan Piala Dunia dari mereka. 70% kalau nggak salah dari Eropa, dan lagi-lagi semua orang nonton, semua etalase sepak bola dunia itu ada di Eropa. Oke. Sekali mereka nggak ikut, itu seperti setengah lebih nyawa dari Piala Dunia itu hilang. Oke, dan sepertinya juga Infantino sudah meraba untuk presiden FIFA berikutnya. Nah, ini gimana? Nah, Nah ada itu lagi. dia, Nah, yang membuat dia takut adalah akhirnya jadi merembet ke posisi dia digoyang. Iya. Sudah mulai tuh ada Infantino out, akhirnya dia malah jadi mikir, wah ini bukannya Jangan-jangan, untung jadi iya, buntung iya. nanti Padahal nih. di usulannya maksudnya mau Ya, mencari keuntungan. mencari keuntungan, tapi bukannya untung, malah jabatan dia sekarang mulai dikorek-korek. Akhirnya Iya. dia mulai agak mundur dikit nih, takut. Ya, Nah, di kita nggak pemilihannya tahu. bulan Maret tahun Saya depan, kurang tahu juga sih. 2027. Oke, berarti apakah ini dengan adanya pemilihan presiden artinya dia tidak akan melanjutkan ini Ya, nggak atau tahu. dia akan mengamankan posisi dia Ya, juga? tergantung dia, hitung-hitungannya gimana. Nah. Hitung-hitungannya gimana? Saya pikir, ya kalau dia bijak, kalau dia ngelawan UEFA, mereka nggak akan menang. Either you fight, you fight or you join them. Pilih yang mana? Kalau dia fight, kemudian UEFA bubar jalan, udah bubar semua itu. Nah dia mau nggak ninggalin negasi gitu? I don't think so. Tapi menurut Harpa dia akan menang nggak kira-kira dengan usulan ini? Kalau UEFA nggak di Kira-kira. approach sama mereka, dia akan berbahaya posisinya. Dia harus approach UEFA sebagai apa ya, kakak yang paling berpengaruh lah di sepak bola gitu. Karena bagaimana juga sepak bola ini kan akarnya dari Eropa, penemunya dari Eropa. Bahkan sepak bola ini kan marwahnya kan dari Eropa juga. Tapi yang menarik gini, kalau misalnya kita menyetujui dengan adanya usulan ini, gitu ya kan, ini kan untuk keuntungannya besar. Seperti tadi Iya, kan Harpa juga mengatakan 700 miliar. sekian miliar ya. Ya, 700 sekian miliar. Ini transparansinya akan seperti apa ya? Ya kalau PSSI kan nggak bisa diaudit sama BPK kan. Nggak boleh, malah kalau diaudit sama BPK
itu dianggap intervensi. Dia independen, jadi mereka bertanggung jawabannya hierarkinya ke atas ke FIFA. Jadi ya mereka yang tahu dapur mereka sendiri. Oke, pertanyaannya adalah karena dengan banyaknya keuntungan di sini gitu ya, kita tahu bola kan keuntungannya besar sekali. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan olahraga? Iya, ya sebenarnya itu kan kadang-kadang orang membenturkan itu bicara telur dan ayam. Sebenarnya dua-duanya beriringan lah. Seperti saya katakan tadi, it's okay cari duit dari malah bagus gitu. Semakin banyak bisa di-generate duit dari situ. Tapi ya jangan terlalu meninggalkan jiwa sepak bolanya itu sendiri gitu. Dari dulu perkembangan bola sebenarnya aman-aman aja kan. Nambah dari 24 tim, bahkan dulu zaman mungkin awal-awal Piala Dunia cuma 8 tim. Saya lupa ya berapa. Sampai jadi 16, sampai jadi 24, 32 itu kan ada perkembangan juga kok, bukan yang nggak ada. Saya katakan tadi tiap Piala Dunia itu valuasi mereka selalu naik kok gitu. Cuman ini udah beyond too far. Dan yang ngomong bukan saya loh. UEFA banyak, Sepp Blatter, bahkan juga kalau nggak salah saya lupa, banyak lah stakeholder sepak bola dunia dan menurut saya setuju dengan itu gitu. Jadi monetisasi it's okay, komunikasi it's okay, tapi ya apa ya, sampai tahap-tahap tertentu lah. Kalau buat saya itu kemarin itu juga agak berlebihan, sampai kita ngomong Piala Dunia aja dilarang, bayangin. Iya. Bayangin tuh sebenarnya. Harus ada kata lain. Iya, benar. Ya, Harus bikin kalimat baru. Menurut saya sih keterlaluan ya, kecuali kita mengucapkan itu untuk komersialisasi, misalnya kita untuk menjual produk, itu oke. Tapi kalau cuma talk show doang kan luar biasa kan menurut saya. Itu aja belum dijual ke investor asing loh. Iya benar juga ya. Iya pasti terlalu jauh larinya. Sekali lagi bukan mau debat kusir soal butuh nggak butuh duit, butuh, cuman ya yang mana yang wajar lah gitu. Oke, tapi kalau imbasnya bagi Indonesia saat ini gimana nih? Kalau misalnya nanti bener-bener nih. Kalau kita mah ikut aja lah, mana yang kira-kira aman, enak, ikut aja. Jangan tiba-tiba nyelonong sendiri ke sini, tiba-tiba yang lain ke kanan gitu loh. Kalau kita ya udah kita ikutin aja gaya mainnya mereka. Kita kan remah-remah di dunia sepak bola. Tapi yang permainannya bukan permainan lah ya, skema dari FIFA itu banyak banget ya. Gitu kayak misalnya kayak sekarang di tahun yang ini yang ikut 48 negara. Iya. Di 4 tahun lagi kira-kira mau jadi 62. Wah, ini juga kan banyak ini satu diskusi lagi nih 62 karena kan udah makin terlalu banyak, belum logistiknya, belum ini satu negara susah dilaksanakan kecuali mungkin beberapa ya kayak Saudi kenapa bisa, negaranya besar, duitnya banyak, kemudian dia punya kemauan ya kan. Tapi kalau negara-negara kayak di Eropa menggelar 64 tim itu kayaknya susah satu negara. Nah ini kan perlu dipikirkan juga. Saya yakin mereka mungkin bisa aja, tapi apa udah nggak terlalu terlalu banyak ya? Terlalu banyak diurusin. Iya benar-benar. Walaupun ada sebagian mengatakan, oh ya bagus nih bang, kan kita bisa lolos. Ya kenapa nggak bikin 211 aja biar lolos kalian? Iya benar-benar. Kan gitu, iya kalau 64 Indonesia nggak main sih. Wah, kebangetan. Ya tapi main juga kan prestasinya udah kurang. Iya. Sekarang berapa? 48 oke lah. Ya udah 48 sampai berapa tahun ke depan ya kita nggak tahu. Ntar kalau negara ada tambah lagi ya mungkin ditambah lagi, it's okay. Kemarin 48 kira-kira menurut saya mungkin nggak enjoy, ternyata kita masih enjoy lah, masih bisa lah, masih oke bermain 1 bulan lebih gitu. Nah kalau 62 kira-kira bisa 50 nanti 62, hari. Tahun 2030, 2034 jangan-jangan 80, jadi 80 berapa? 86 mungkin atau berapa? Mungkin jadi negara-negara kecil-kecil yang mana juga bisa masuk. Akhirnya nggak ada eksklusif sama sekali ya kan. Gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi berkembang itu oke, tambah. Tapi yang berlebihan itu jangan. Berlebihan, iya. Sama lihat-lihat situasi. Jangan buru-buru kayak. Nah, sekarang malah bingung nih. Nah, bingung mau mundur malu, mau terus juga malu. Mau terus juga. Oke, baiklah sekarang supaya nggak malu, Harpa mungkin prediksinya untuk Indonesia bermain Vietnam kira-kira berapa? Balik lagi ya. Balik lagi. Ya 1-0 cukup lah. 1-0 untuk Indonesia? Tetap ya optimis lah, kita dukung semangat ya. Oke baiklah, Harpa thank you siap, buat hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, jangan hilang lagi. Iya siap. Jangan lagi. Oke baiklah, Smart Money akhir kata, saya Permatasari Hara berjika Harpa, mewakili seluruh kerabat jam tugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam olahraga.